Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayananda Suara. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas B semester 6. Di sini saya akan mempraktikkan sebuah tugas mata kuliah mikrodidik yang diampu oleh Ibu Mumun Munawaroh, dan saya sebagai kepala sekolah memimpin rapat kajian tahunan dengan gaya pemimpin otoriter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Wakasek Kesiswaan, Wakasek Kurikulum, dan juga yang terhormat kepada Bapak atau Ibu Guru dan juga staf tata usaha serta jajarannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat semuanya sehingga kita bisa berkumpul di rapat tahunan 2022. Salawat serta salam kita sudah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuan pada rapat kerja kali ini yaitu untuk mendapatkan seluruh perencanaan sekolah untuk mencapai keberhasilan sekolah. Jadi untuk merancang program sekolah untuk tahun kedepannya agar lebih baik lagi dari tahun sekarang. Dan visi kita yaitu religius, profesional, serta unggul. Di dalam visi kita religius, kita harus meningkatkan atau ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Seperti itu. Yang kedua, profesional. Jadi kita sebagai pegawai harus yang namanya profesional dalam hal apapun. Dan yang selanjutnya yaitu unggul. Kita harus unggul dari sekolah-sekolah lain agar sekolah kita maju untuk SDM. Hadirin yang terhormat, Bapak atau Ibu Guru, di sini misi kita yaitu pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, untuk membina akhlak budi pekerti yang luhur. Yang ketiga, mengembangkan profesionalisme dalam bekerja. Yang keempat, meningkatkan suasana pembelajaran yang kondusif. Yang kelima, meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik. Jadi di sini ada guru yang namanya ada yang berkomitmen dan kompeten. Itu sangat baik. Ada guru yang berkompeten dan berkomitmen, itu sangat bagus sekali. Tetapi yang parah itu ketika dia kompeten tetapi tidak berkomitmen. Dia kompeten di dalam dalam belajar mengajarnya bagus, tapi dia tidak konsisten dalam kegiatan sekolah, dia tidak pernah hadir. Itu paling parah. Dan yang lebih parah lagi yaitu kemudian dia tidak komitmen. Mungkin dia ada komitmen, seperti dia kompeten di dalam, tidak kompeten di kelas, mengajarnya kurang, atau dia tidak sanggup dalam mengajar, tetapi dia berkomitmen untuk terus belajar, berkompeten agar lebih baik lagi. Seperti itu. Yang saya sampaikan, kedepannya tidak ada lagi guru yang seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada. Jadi semua guru harus ada yang kompeten dan berkomitmen. Hadirin yang terhormat, Bapak Guru. Oke, untuk selanjutnya kita mengadakan tatap muka, tetapi kita harus meningkatkan prokes, memperketat. Prokes itu memperketat. Online itu barangkali ada siswa yang bolos, tidak on kamera, itu sangat-sangat tidak baik. Sangat-sangat tidak efektif menurut saya. Maaf Pak, saya izin bertanya. Bapak apakah
siap untuk bertanggung jawab untuk semuanya Pak, antara undang-undang yang dari atas, dari pemerintah. Bapak siapkah buat itu Pak? Oh, tentu siap banget. Segala sesuatu yang saya lakukan pasti saya siap. Contohnya yaitu murid-murid yang rumahnya jauh, saya akan kirimkan bis ataupun angkot supaya bisa bertatap muka. Dan kalau ada yang siswa yang tidak memakai masker, kita beri masker. Apa susahnya? Tinggal kasih sabun, kasih air untuk cuci tangan. Apa susahnya Pak? Siap Pak. Oke, baik. Tidak ada yang memantah, semuanya harus mengikuti peraturan yang sudah saya tetapkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan program kerja tahunan kepala sekolah, yaitu saya di SMA Negeri 7 Cirebon tahun 2022-2023. Katsat. Hadirin yang terhormat kepada Bapak Ibu guru, sesuai dengan tujuan program kerja tahunan kita, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga sumber daya manusia kita itu agar berkualitas. Terus yang memiliki derajat keimanan yang tinggi serta terhadap ketuhanan yang Maha Esa, serta memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat kita bisa ambil sebagai bekal hidup bermasyarakat dan bernegara. Maka program kerja kita dilaksanakan oleh SMA Negeri ini pada tahun 2022-2023 sebagai berikut. Di bidang kurikulum yang pertama, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan, belajar mengajar adalah langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan penguasaan guru terhadap kurikulum. Jadi guru harus bisa memahami dan menguasai kurikulum yang ada. Yang kedua, meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar. Jadi guru itu tidak itu aja, harus bisa terampil. Selanjutnya, menjabarkan kurikulum ke dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan selanjutnya, penguasaan terhadap semua materi. Jadi guru harus bisa menguasai semua materi yang ada. Yang selanjutnya, pelaksanaan evaluasi dan analisis hasil evaluasi. Nanti kita akan mengadakan evaluasi dan analisis untuk bahan evaluasi. Selanjutnya di bidang pegawaian. Langkah-langkah apa saja sih yang dilaksanakan untuk pegawaian atau program kerja tahun ke depan? Yang pertama, pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Yang kedua, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas baik secara terjadwal maupun sesuai kebutuhan. Jadi pegawai itu sebagai pegawai kita harus meningkatkan pengawasan. Bagaimana kalau misalkan ada guru yang bolos ataupun telat mengajar, itu harus kita awasi. Dan selanjutnya, menciptakan situasi kerja yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan gitu. Ciptanya kerjasama yang baik agar kerjanya lebih efektif dan lebih baik lagi. Selanjutnya di bidang keuangan atau bendahara, yaitu bertugas untuk mengelola gaji karyawan. Wajah apa sih mengolah gaji para guru dan stafnya juga. Yang kedua, petugas mengelola bantuan dari operasional sekolah atau dana bos. Yang ketiga, penataan ruang baik di kelas, kantor, UKS, perpustakaan. Jadi penataan ruang itu harus benar-benar ditatakan dengan baik. Misalkan ada yang kerusakan, kita harus langsung ganti. Seperti itu. Yang selanjutnya, perbaikan dari ruang kelas atau yang lainnya yang barangkali ada rusak, langsung aja dibereskan. Selanjutnya, pemeliharaan terhadap alat peraga dan media pendidikan. Alat peraga itu seperti
alat-alat olahraga yang kurang seperti apa, harus laporan pada saya untuk berolahraga. Dan media pendidikan seperti proyektor, kursi meja dan lain-lain. Yang selanjutnya bidang sarana dan prasarana, yaitu untuk pengecatan ruang belajar dan ruang kantor. Jadi setiap tahun kita harus berganti warna catnya, seperti itu. Dan yang kedua, perbaikan ruang belajar dan ruang kantor. Yang ketiga, penataan ruang baik di kelas, kantor UKS dan perpustakaan. Selanjutnya di bidang ketatausahaan. Di bidang ketatausahaan yaitu pertama administrasi pengajaran kurikulum. Yang pertama yaitu jadwal pelajaran. Nanti di bidang ketatausahaan itu untuk membuat jadwal pelajaran koordinasi dengan bidang kurikulum. Yang kedua, program semester tahunan. Yang ketiga, silabus tiap mata pelajaran. Yang keempat, rencana pelaksanaan pembelajaran itu kapan dan waktunya ditentukan juga. Analisis evaluasi dan program tindak lanjut. Yang terakhir, program dan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan. Selanjutnya di bidang peserta didik. Ada peserta didik yaitu ya sama aja kayak waktu seksual, menyediakan sarana prasarana belajar mengajar agar lebih efektif dan efisien, meningkatkan pembinaan prestasi peserta didik dengan cara mengikut sertakan semua siswa. Lalu peserta didik juga harus mengikuti lomba-lomba non akademik ataupun akademik, yaitu kayak lomba peserta didik berprestasi, lomba mata pelajaran kayak IPA, sains dan lain-lain, kegiatan pendidikan olahraga seperti futsal, basket, voli, badminton dan lain-lain juga, dan kesenian juga seperti tari ataupun alat musik lainnya. Nah, yang ketiga itu di bidang kasiswaan ada menggambarkan kehidupan sekolah yang Islami seperti yang ada di visi kita religius. Yang pertama, pembinaan sikap jiwa beragama melalui kegiatan PHBI seperti peringatan Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, dan Tahun Baru Islam. Selanjutnya, mengembangkan sifat yang berakhlak mulia. Jadi semua siswa harus diajarkan akhlak yang mulia seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menumbuhkan perkembangan pengalaman beragama yang mengandung nilai-nilai sosial, antara lain menengok anak yang sakit, terus nelayan keluarga peserta didik yang meninggal atau yang terkena musibah, membantu korban bencana alam dan lain-lain. Itu saja program untuk tahun 2022-2023. Semoga Bapak Ibu guru bisa memahami apa yang saya bicarakan dalam program kerja kita ini. Semoga bisa terlaksana dengan baik, tidak ada halangan apapun. Semoga bisa dimengerti Bapak Ibu guru. Dan semoga kedepannya harus lebih baik lagi. Oke? Ya. Kedepannya harus tatap muka dan prokes yang ketat, sangat ketat sekali. Terima kasih, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.